Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazzabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah PCM Sukabumi dan sekitarnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bisa ditakdirkan Allah berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas Perumdam. Hari ini IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, coba angkat tangan yang IMM. Ya, hari ini mau mengadakan bakti sosial ke Panti Asuhan di Sisingamangaraja, betul nggak? Betul ya, akan mengadakan bakti sosial ke Sisingamangaraja. Ya, memberikan santunan. Nah, terus saya bilang nanti saya akan instruksikan kepada warga untuk bisa ikut menyumbang. Ya, jadi silakan bapak-bapak nanti dikumpulkan infak ala kadarnya untuk Panti Asuhan Putri Aisyah, Panti Asuhan Putri Aisyah. Di mana? Di Sisingamangaraja. Ya, jadi pokoknya arah-arah Maulangkapura lah ya, arah-arah Maulangkapura. Nanti belok kiri. Jadi tolong nanti dikumpulkan Bu ya, seikhlasnya seadanya, adanya 1 juta, 1 juta, ikhlasnya 2 juta, 2 juta, pokoknya seikhlasnya seadanya dikumpulkan. Nanti biar dititipkan melalui ini asistennya Mas Khalid ya. Mas Khalid nggak datang ya? Nggak datang? Oh, di jalan, oke. Nanti kita titipkan ke Mas Khalid. Saya sesuai dengan niat, memang saya ingin supaya buku HPT ini, himpunan putusan tarjih ini, meskipun sedikit ya, perlu kita sosialisasikan ya, supaya kita jangan sampai menyimpang jauh lah dari sini ya. Kalau berbeda sedikit gak apa-apa, berbeda sedikit, tapi kalau menyimpang jauh jangan ya. Jadi topik kita sengaja mengambil topik haji dan umroh, haji dan kurban, karena memang ini sudah waktunya ya. Insya Allah jamaah haji Indonesia termasuk Lampung juga bulan Mei sudah terbang ya, bulan Mei besok. Tanggalnya saya lupa tanggal berapa kalau pertama, tapi kemarin alhamdulillah dari tim kesehatan haji Indonesia yang disingkat AKHI, Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, AKHI ya, itu sudah memberikan penyuluhan di KBU Anamiroh ya, dipimpin rombongannya oleh Ibu Faizuna ya. Ada ya Ibu Faizuna ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah kami berbahagia sekali karena mendapatkan banyak informasi tentang kesehatan. Karena haji itu adalah ibadah fisik yang minimal kita sehari jalan itu minimal betul. Kalau di luar umroh itu ya minimal sekitar 2 kilo ya, 2 kilo. Karena haji dengan umroh beda. Kalau umroh jarak antara hotel dengan haram, kita nyebutnya haram Pak ya, Masjidil Haram itu orang-orang sana, orang-orang di Saudi nyebutnya haram ya. Jarak antara hotel dengan haram itu kalau umroh dekat ya, dekat. Tergantung fulus, tergantung fulus ya, tergantung harga. Kalau harganya murah ya jauh, kalau harganya mahal dekat. Itu kalau umroh. Kalau haji kita tidak bisa mengatakan murah atau mahal, tapi sudah diatur kebijakannya oleh Kementerian Agama Saudi, Kementerian Haji Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi itu sudah perjanjian antar negara. Karena itu perjanjian antar negara, berarti jauh atau dekat pokoknya jalanin aja ya. Kalau jauh ada mobil sholawat ya, mobil sholawat itu mobil untuk antar jemput sholat ya, karena sholawat itu jamak dari sholat Pak. Kalau sholat itu satu, kalau sholawat
sholat ya, sholat mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu masalahnya di situ. Jadi karena ibadah fisik maka harus banyak latihan jalan kaki. Nah kalau pas hari umrohnya atau hajinya memang luar biasa melelahkan ya. Apalagi kalau jamaah haji Indonesia ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya gelombang 1, ada yang namanya gelombang 2. Gelombang 1 itu apa? Gelombang 1 itu yang terbangnya dari pertama sampai 15 hari. Jadi dari pertama kali kloter terbang sampai 15 hari itu namanya gelombang 1. Kira-kira 1 Dzulqa'dah sampai 15 Dzulqa'dah, kira-kira ya. 1 Dzulqa'dah sampai 15 Dzulqa'dah. Itu namanya gelombang 1. Nah, jamaah haji mendaratnya kemana? Mendaratnya ke Madinah. Madinah. Sehingga karena mendaratnya ke Madinah dan di Madinah itu belum ada aktivitas haji dan umroh, belum ada, maka bajunya baju biasa ya, bajunya baju biasa ya. Tidak usah mikirkan baju ihram, nggak usah mikirkan, bajunya biasa. Seperti turis lah, baju biasa. Nah, kemudian sampai di Madinah baru ya melakukan ibadah sholat seperti kita sholat di Indonesia, sholat. Mereka nyebutnya sholat arba'in, silahkan aja lah sholat arba'in ya. Nah kemudian yang kedua adalah gelombang 2. Gelombang 2 itu kapan? Gelombang 2 itu katakanlah mulai pertengahan Dzulqa'dah sampai akhir Dzulqa'dah, itu gelombang 2. Nah yang gelombang 2 mendaratnya nanti tidak di Madinah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu pengetahuan ya, pengetahuan. Yang gelombang 2 itu nanti mendaratnya langsung ke Jeddah terus Mekah ya, Jeddah terus Mekah langsung Mekah dan langsung melakukan umrah wajib. Nah disitulah yang perlu tenaga fisik ekstra ya, sehingga kepada para jamaah haji itu diharapkan H-2 sebelum ke kumpul di asrama haji, H-2 itu harus istirahat, harus nabung tenaga ya. Jangan sampai H-2 masih terima tamu, masih lek-lekan, masih kemas-kemas koper ya. Akhirnya pas berangkat sampai asrama haji di Raja Basa udah leler ya. Di jalan nggak bisa tidur, mana telepon-teleponan terus dengan orang rumah, dengan warga Indonesia. Akhirnya umroh wajib yang pertama kali dilaksanakan seumur hidup ya, umroh wajib yang pertama kali dilaksanakan seumur hidup akhirnya dilakukan dengan tidak maksimal ya. Ya campur pusing, campur lemes, campur ngantuk ya. Untung aja nggak muntah-muntah. Kalau pusing, lemes, ngantuk, muntah-muntah, aduh Masya Allah, pasti ibadahnya nggak nikmat Bu ya. Oleh karena itulah maka khusus untuk gelombang 2 ya, khusus untuk gelombang 2 karena nanti mendaratnya di Jeddah di King Abdul Aziz dan langsung ke Mekah dan langsung ke Ka'bah, maka itu perlu tabungan energi yang luar biasa sehingga perlu istirahat banyak. Di asrama haji usahakan bisa tidur, istirahat walaupun hanya setengah jam, sejam lumayan tidur. Kemudian kalau di pesawat dari Lampung ke Jakarta mungkin nggak bisa tidur karena kan hanya setengah jam kan Lampung Jakarta ya. Kemudian di Jakarta nunggu sekitar 2 jam. Nah, nanti setelah 2 jam baru terbang ke Saudi. Nah selama terbang itu kan lebih kurang 10 jam ya. Jadi Indonesia Saudi 10 jam ya. Kecuali kalau turunnya di Qatar atau Doha atau apa itu ya pokoknya sekitar negara-negara teluk lah ya, negara teluk itu oke. Tapi kalau sampai di King Abdul Aziznya itu saya hitung 10 jam. Jadi lumayan capek ya. Dan diusahakan selama penerbangan dari Indonesia ke Saudi karena lama 10 jam diusahakan bisa tidur. Ya, disitulah kita harus menabung tenaga sehingga nanti pas mendarat di King Abdul Aziz kita segar. Ya, selamat datang
Mas Fikri. Kita masih segar sehingga melakukan umroh perdana seumur hidup. Perdana kan Bu, kan sudah nunggu 15 tahun ya, kapan bisa berangkat, kapan bisa berangkat. Nah, sudah nunggu 15 tahun, kemudian terbang harus betul-betul prima, fit ya. Nah, itulah maka pentingnya adanya penyuluhan kesehatan ya. Baik, saya akan mulai membaca Arabnya dulu. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin, wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ali Imran 97. Wa adzin fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-Hajj 27-28. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal faqala imanun billah qila summa madza qala al jihad fi sabilillah qila summa madza qala hajjun mabrur. Rahul Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal 'ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihil hajju wal umratu. Rahul Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala sallallahu alaihi wasallam man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq wa jama'a kayaumi waladathu ummuh. Rahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadhihi. Rawahu Muslim wa Nasa'i an Jabir bin Abdullah. Jadi ini yang pertama ya. Dan di sini bagi yang anti Sayyidina ya, di sini dalam kitab HPT ini tadi bersolat kepada Nabi seyogianya, sebaiknya menggunakan Sayyidina ya, kecuali dalam sholat ya, kecuali dalam sholat, karena di dalam sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kalau sholat waktu tahiyat itu nggak pakai Sayyidina ya, tapi di luar sholat itu sebaiknya seyogianya menggunakan Sayyidina, karena itu adalah penghormatan ya. Sayyid itu artinya ketua ya, Sayyid itu artinya penghulu, ketua ya. Dan memang Nabi Muhammad itu ketua seluruh Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada 25 yang nama-namanya kita ketahui, itu penghulunya, ketuanya, sayyidnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya baca terjemahannya. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam. Aku bersaksi, mengakui dengan yakin bahwa sungguh tidak ada Tuhan melainkan Allah Maha Kuasa yang mutlak dan yang nyata. Dan aku bersaksi, mengakui dengan yakin bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah
yang menepati janji, dan yang terpercaya. Rahmat dan salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad, utusan yang termulia, juga pada keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya. Kemudian daripada itu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang diwajibkan berhaji karena Allah, yang kuasa perjalanannya ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari semua alam. Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Serukanlah kepada semua manusia supaya berhaji. Niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan berkendaraan. Mereka datang dari tiap-tiap negeri yang jauh, agar supaya mereka menyaksikan, memperoleh beberapa manfaat, dan menyebut nama Allah pada waktu-waktu yang ditentukan. Al-Quran surat Al-Hajj 27-28. Dan Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu didasarkan 5 perkara. 1. Bersaksi, mengakui dengan yakin bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. 2. Mengerjakan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berhaji ke Baitullah. 5. Puasa Ramadan, diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang seutama-utama amal. Maka jawab Rasulullah SAW, percayalah kepada Allah. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji mabrur, diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya, ya Rasulullah, adakah wanita itu diwajibkan jihad? Jawab beliau, ya, mereka diwajibkan jihad yang tidak dengan peperangan, ialah haji dan umroh, diriwayatkan oleh Bukhari. Dan hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhaji karena Allah dengan tidak berbuat kotor, tidak berkata cabul, dan tidak berbuat fasik, pastilah ia pulang kembali sebagai anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Riwayat Bukhari. Bersabda Rasulullah SAW, ikutilah cara haji daripadaku. Aku sendiri tidak tahu, barangkali aku tidak dapat berhaji sesudah ini. Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasai, Abu Daud dari Jabir bin Abdullah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mukadimah dari kitab Himpunan Putusan Tarjih tentang haji yang berisi Quran dan hadis, ya, yang berisi Quran dan hadis. Quran pertama surat Ali Imran ayat 97, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini yang pertama, ya. Jadi ini merupakan landasan utama wajibnya haji, ya. Walillahi 'alan nas, ya. Jadi diwajibkan atas manusia untuk berhaji karena Allah, ya. Tetapi ada catatannya, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi yang istita'ah, ya, bagi yang memiliki kemampuan. Kemampuan ini pertama bekal, ya, bekal. Yang kedua perjalanan aman, tidak ada peperangan. Yang ketiga adalah mampu, sehat, ya, kuat, badannya kuat, bisa jalan kaki, ya. Itu man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di ujung ayat ini, di penutup ayat ini, Allah mengancam, ya. Wa man kafara, barang siapa yang enggak mau haji, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, mengatakan, apa itu haji, enggak perlu, cuma kayak main-main, masa Ka'bah diputerin, masa tembok-tembok dilontarin, itu kan kayak main-main. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji,
Maka Allah mengancam, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka Allah tidak butuh orang seperti itu. Ya, Allah nggak butuh. Allah Maha Kaya. Jadi ini ancaman untuk orang-orang yang mengingkari kewajiban haji. Ya, baik mengingkarinya karena menolak kewajiban, dan itu kufur, ya, itu hukumnya kufur kalau menolak kewajiban, maupun mengingkarinya karena malas, ya, menunda-nunda, ntar deh, saya hajinya kalau udah tua aja, saya hajinya nanti pas umur 80 tahun, saya ini lagi banyak mau senang-senang dulu, ya. Jadi dia membayangkan kalau sudah pulang haji nggak boleh senang-senang, sehingga dia menganggap dalam hatinya, kalau saya haji, saya pulang dari Mekah nggak bebas lagi, ya. Saya masih senang korupsi kok, saya masih senang korupsi, saya masih senang main perempuan kok, saya masih senang menzalimi orang kok. Nah, kalau saya haji dulu, berarti semuanya stop dong. Korupsinya stop, main perempuannya stop, menzalimi orang stop. Ah, enggak lah, saya enggak haji dulu. Nah, itu ada yang tidak mau haji, alasannya seperti itu. Karena menganggap bahwa, oh, kalau saya sudah haji, berarti saya harus menjaga diri. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Waduh, padahal kita masih muda nih. Di kantor masih banyak peluang nih berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Nah, itu. Ada lagi yang haji takut, ya, dan lain-lain. Nah, insya Allah kalau yang di depan mata saya ini, bapak-bapak semuanya pasti rindu ke tanah suci, ya. Sekali datang ketagihan, ingin kedua kali. Kalau nggak percaya tanya Ibu Faizuna, ya. Pinginnya ketiga kali, kata suaminya janganlah, udah cukup 2 kali, ya, kata Pak Sudiran. Pak Sudiran ini suaminya ini. Ya. Jadi udah 2 kali Bu ya, kata Nasti Bu ya. Ya. Ibu